Coba lihat sahabat Asikaji, begitu parahnya luar biasa cacian, hinaan non-muslim terhadap Ruben Onsu, di mana beliau sudah menjadi mu'alaf resmi menjadi muslim. Coba kita kalau misalkan lihat di kolom komentar, Ruben Onsu dikatakan Yudas begitu ya. Bahkan namanya juga jadi diganti ya ikhwah, dengan pemilik channelnya dengan judul menyala Ruben Iskariot. Coba lihat, ini serangan-serangannya begitu sangat hebat, luar biasa. Caciannya, makiannya begitu sangat hebat, luar biasa. Namun alhamdulillah Mas Ruben tenang begitu ya. Yudas begitu ya. Yudas. Pagi Yudas. Kakak, langsung diambil, keren. Beliau hanya bisa mendoakan ya, Pak. Keren banget sayangku, keren banget. Ya. Wow. Cheers, ya. Banyak banget menimba pahala di sini sayang. Sayang. Hari ini dari 290 Kakak Ira, sekarang jadi cuman berapa? Di kamu beda-beda tuh Kakak Ira, ya. Beda-beda sayang. Mas Ruben tetap santai, tenang. Juga buat usahanya. Amin. Ya. Amin, ya. Ucapan baik, doa yang baik akan berbalik baik. Ucapan buruk, cacian buruk akan kembali lagi. Ya. Itu sudah cacian. Nah di sini banyak sekali kolom komentar yang ini hemat kami barisan-barisan yang sakit hati ya ikhwah. Banyak sekali komentarnya dengan kata Yudas Iskariot. Gue baca komen lucu-lucu sekali. Sampai ada yang ketawa juga. Kurang kayak gitu ya, agak mind blowing teknik marketingnya gitu ya. Terus komennya nih, lihat isi air pengkhianatan Yudas. Si tumblernya suruh diisi itu. Nah di sini disebutkan Yudas Iskariot menjual Yesus demi 30 keping emas, bisa diartikan demi ketamakan dan popularitas. Hemat saya, mereka sebelum masuk Islam sudah menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya. Berbeda jauh dengan Yudas. Subhanallah. Baik ya ikhwah, ini adalah ujian keimanan tentunya. Ketika mereka mencaci, menghina, tetap sabar, tawakal, agar Allah menaikkan dan meninggikan derajat kita. Baik, di sini saya akan kasih analogi yang mudah dan mudah-mudahan bisa menjadi paham dengan analogi yang kami tampilkan ini. Misalkan ada 5 orang sekawan. Kemudian 5 orang ini masuk ke gua dan terjebak. Di gua ini tentu gelap gulita, tidak ada minuman, tidak ada makanan tentunya. Tetapi yang satu orang ini bernama Ruben Onsu. Jadi di gua dengan 5 orang, kemudian yang satu orang ini ingin menemukan jalan keluar, sehingga yang namanya Ruben Onsu ini dia berusaha untuk mencari jalan keluar. Nah yang 4 orang ini terlena dengan kegelapan di gua itu, terlena dengan keadaan di tempat itu, sehingga yang 4 ini mereka tidak berusaha untuk mencari jalan keluarnya. Yang 5 orang ini mereka berjanji agar sama-sama, walaupun mati sekalipun, mereka sama-sama untuk mati di gua itu. Tetapi yang satu ini namanya Ruben Onsu. Dia mencari jalan keluar, sampai-sampai dia terus berusaha untuk mencari cahaya, terus berusaha untuk mencari agar dia bisa mengeluarkan teman-temannya ini. Ketika orang ini, yang Ruben Onsu ini, melihat secercah cahaya, kemudian terus diikuti oleh Ruben ini, dan ternyata cahaya itu adalah cahaya jalan keluar untuk keselamatan, untuk pindah dari kegelapan menuju terang benderang. Kemudian karena Ruben ini sayang kepada 4 orang ini, lantas datanglah Ruben kepada teman-temannya. Saya menemukan cahaya, saya menemukan jalan keluar, dan disinilah Ruben Onsu memberitahukan kepada 4 orang ini, di mana Ruben Onsu akan keluar karena mendapatkan cahaya itu. Tetapi apa kemudian yang dikatakan oleh 4 orang ini? Katanya, tadi kita akan sama-sama di gua ini, kita akan sama-sama di dalam kegelapan ini, kita akan mati sama-sama di dalam keadaan seperti ini. Kok kamu malah keluar? Dan kemudian Ruben ini mengatakan, mohon maaf, karena saya sudah mendapatkan cahaya itu, kalau misalkan mau ikut silahkan, kalaupun tidak juga,
Ya terserah, itu keinginan Anda. Sehingga Ruben Onsu ini memutuskan untuk keluar karena mendapatkan cahaya terang itu, yakni menuju keselamatan yang harusnya mati di gua tersebut. Nah menariknya, Alhamdulillah, ketika yang namanya Ruben Onsu ini keluar dari gua itu, mendapatkan cahaya, mendapatkan jalan keluar, dia sudah ada dalam cahaya itu, ada di dalam petunjuk itu. Yang lucunya, yang 4 orang ini mengata-ngatain orang yang sudah ada dalam petunjuk itu, sudah merasakan kenikmatan itu. Kemudian yang 4 orang ini mengatakan dia itu pengkhianat, dia itu tidak setia kawan, dan sebagainya. Cacian, makian disampaikan kepada Ruben Onsu ini yang keluar dari kegelapan tadinya. Ini kan lucu, ikhwillah, sangat-sangat lucu. Baik, kalau misalkan belum paham juga, kita akan buat analogi yang kedua. Misalkan ada 5 orang sekawan yang sedang berenang. Kemudian yang namanya salah satu di antara yang 5 ini ada namanya Ruben Onsu. Ruben Onsu ini berenang ke tepi. Karena kalau misalkan lama-lama di tempat renangnya itu, di air, pasti akan celaka. Dia akan tenggelam ya ikhwah. Tetapi Ruben tidak. Ruben lalu kemudian ke tepi agar terselamatkan. Nah yang lucunya, yang 4 orang ini dalam keadaan tenggelam sambil mengata-ngatain Ruben Onsu ini. Dia mengata-ngatain, katanya Ruben pengkhianat, Ruben anu dan lain sebagainya. Padahal Ruben Onsu ini sudah ada dalam petunjuk, sudah ada dalam kebahagiaan, yakni terselamatkan dari tenggelamnya itu. Sedangkan yang 4 orang ini seolah-olah santai, seolah-olah rileks, seolah-olah terselamatkan, padahal di dalam keadaan tenggelam ya ikhwah. Baik, semoga analogi ini bisa dipahami, karena analogi ini sebetulnya hemat kami sangat mudah, karena kami juga memilih diksi-diksi yang semoga bisa dipahami. Baik ikhwah, terkait daripada katanya artis-artis menjual Yesus seperti Yudas Iskariot. Na'udzubillah min dzalik. Di sini kita akan berbicara Bible dulu sebelum kepada Al-Qur'anul Karim. Karena yang mencaci, yang menghina kan non-muslim. Maka kita akan tampilkan terlebih dahulu atau kita akan sampaikan terkait daripada kitab sucinya. Yudas dan Ruben Onsu atau artis-artis yang mu'alaf. Apakah mereka sama? Maka jawabannya tentu tidak. Kenapa saya katakan demikian? Pertama, Yudas itu di dalam Bible ya, kita belum berbicara kepada Al-Qur'anul Karim. Di dalam Bible, Yudas itu menyerahkan Yesus karena ada iming-iming 30 koin perak atau apa begitu ya. Sehingga Yudas menyerahkan Yesus. Karena motif uang inilah kemudian Yudas mengkhianati Yesus. Pertanyaannya kemudian, apakah Ruben Onsu dan teman-teman yang lain mu'alaf itu mengkhianati Yesus? Yang pertama, tidak. Karena apa? Karena motif Ruben Onsu atau para mu'alaf yang lainnya itu masuk Islam bukan karena uang sejatinya. Mereka sudah memberikan penjelasan dengan sangat jelas dan lebar bahwa mereka memeluk Islam karena sudah mendapatkan hidayah. Yang kedua, karena mereka sudah menemukan ketenangan. Yesus diserahkan oleh Yudas dengan 30 keping emas, sedangkan mu'alaf itu tidak menyerahkan Yesus, justru mengikuti ajaran Yesus atau ajaran Nabi Isa alaihissalam, di mana Isa dikhitan, kita pun juga dikhitan. Di mana Nabiullah Isa tidak makan babi juga, kita juga tidak makan babi. Di mana Nabiullah Isa alaihissalam tidak minum khamar, maka kita juga sebagai kaum muslimin tidak meminum khamar dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Jadi tidak sama. Yang kedua, Yudas ini merugikan Yesus. Kenapa? Karena jelas Yesus menjadi disalib karena sababiahnya ada Yudas yang membisiki para imam, yang sudah memberitahukan kepada imam di mana Yesus berada. Sedangkan Ruben Onsu atau mu'alaf-mu'alaf yang lainnya tidak merugikan siapapun. Gitu kan? Perbedaan yang sangat-sangat mencolok. Sekali lagi, Yudas merugikan Yesus. Sehingga terciptalah karya penyaliban, terciptalah karya penyelamatan bagi teman-teman Kristiani, di mana sebelumnya para imam diberitahu di mana Yesus berada. Oleh siapa? Oleh Yudas sendiri. Sehingga Yudas disebut dengan pengkhianat dan sebagainya. Ini Yudas. Tetapi kalau misalkan para mu'alaf, tentu tidak ya ikhwah. Di mana mereka justru tidak merugikan siapapun. Siapa yang dirugikan? Orang mereka sendiri yang mengikuti kemauannya, mengikuti apa yang kemudian menjadi keyakinannya, dan sekarang mereka menjadi tenang dan damai. Kalau misalkan Anda mengatakan para mu'alaf itu seperti Yudas, maka ini juga terbantahkan karena berbeda jauh antara Yudas dengan para mu'alaf yang begitu sangat hebat luar biasa dengan keimanannya. Jadi intinya hati-hati dalam berkomentar, hati-hati dalam bernarasi misalkan, karena Anda itu nanti akan dipertanggungjawabkan tentunya. Dan Ruben Onsu
serta mu'alaf-mu'alaf yang lainnya, mereka sudah menemukan ketenangan, mereka sudah menemukan agama yang hak, agama yang Allah ridhoi, inna dina innallahil Islam. Jadi sebetulnya tidak usah harus sakit hati, tidak usah harus mencela, mencaci dan sebagainya, karena itu tidak diajarkan tentunya. Maka lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Sesungguhnya kami tidak akan pernah sekali-kali menyembah apa yang kalian sembah, pun juga mungkin Anda belum menyembah apa yang kami sembah. Jadi tentunya kita semua harus mengedepankan toleransi. Malah ini mencaci, menghina dan sebagainya. Dan itu juga kalau misalkan ditelusuri, itu berbeda jauh, sangat-sangat jauh dengan kenyataan yang ada kalau misalkan dibandingkan antara Yudas dengan para mu'alaf dan lain sebagainya. Apalagi kalau misalkan dari literasi Islam, Yudas ini di dalam tradisi Islam justru Yudas lah yang diserupakan dengan Nabiullah Isa alaihissalam, sehingga yang disalib itu adalah Yudas, bukan Yesus, sedangkan Yesus diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, yang disalib adalah Yudas, yang diangkat adalah Nabiullah Isa alaihissalam. Sehingga kalau misalkan dibandingkan antara Yudas dan para mu'alaf, itu sangat jauh kalau misalkan dalam tradisi Islam. Walaupun memang Yudas itu pengkhianat, Yudas Iskariot itu pengkhianat pun sama, di dalam tradisi Islam pun juga sama demikian. Tetapi yang disalib itu sejatinya adalah Yudas. Kalau misalkan dibandingkan antara mu'alaf dengan Yudas, masa mu'alaf disalibkan gitu ya. Alhamdulillah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.